Kabar mengenai program naturalisasi pemain diaspora Indonesia memang seakan-akan tak ada habisnya. Melansir dari akun Instagram Sea Asia Goal, pemain keturunan Indonesia-Australia, yakni Luke Vickery, resmi diproses naturalisasi guna membela timnas Indonesia nantinya. Kabar ini sendiri disebut-sebut diumumkan oleh Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji, beberapa waktu yang lalu. Kabar dinaturalisasinya Luke Vickery oleh PSSI ini memang cukup mengejutkan. Akan tetapi, sejatinya sang pemain sudah memberikan kode sejak beberapa waktu yang lalu jika dirinya cukup siap membela timnas Indonesia. Di sisi lain, PSSI sendiri juga disebut sudah sempat mengirimkan wakilnya guna berkomunikasi dengan Luke Vickery terkait peluang dinaturalisasi. Pemain yang kini berkarir di kasta Liga Australia atau A-League tersebut memang cukup diminati oleh John Herdman dan menjadi salah satu prioritas naturalisasi pemain. Bersama klubnya, MacArthur FC, Luke Vickery sejauh ini sudah bermain sebanyak 21 laga, mencetak 4 gol dan membukukan 1 assist. Namun, hadirnya Luke Vickery nantinya juga diprediksi akan membuat beberapa nama di skuad timnas Indonesia bakal tergeser posisinya. Salah satu nama yang diprediksi akan tersingkir jika Luke Vickery bergabung ke timnas Indonesia adalah Rafael Struijk. Saat ini, nama Rafael Struijk memang mulai jarang terdengar dalam skuad timnas Indonesia. Pemain 22 tahun keturunan Belanda Indonesia tersebut disebut-sebut kalah saing dan tak kunjung menemukan performa terbaiknya di klub Dewa United sejak direkrut pada awal musim 2025-2026 silam. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dilaporkan telah mengajukan permintaan khusus kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menambah 2 amunisi diaspora baru ke dalam skuad Garuda. Kabar ini sontak memanaskan kembali bursa pemain keturunan dengan satu nama mencuat sebagai kandidat terkuat, Tristan Guyer. Informasi mengenai permintaan Herdman ini pertama kali diungkap oleh staf khusus Kemenkumham, M. Nur Korompot, melalui akun Instagramnya. Di antara banyak nama potensial, bek kanan Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle, Tristan Guyer menjadi yang paling santar disebut. Bukan tanpa alasan, pemain 21 tahun ini telah berulang kali mengirimkan kode yang menunjukkan hasratnya untuk membela tim Merah Putih. Kode pertama datang pada medio Maret 2025, di mana ia secara terbuka menyatakan tidak menutup kemungkinan untuk memperkuat skuad Garuda. Kode kedua, yang lebih personal adalah sebuah tato bertuliskan keluarga yang terukir di dadanya. Tak hanya itu, Guyer juga pernah mengaku sudah dihubungi oleh PSSI pada September 2024. Namun, prosesnya saat itu terpaksa tertunda karena ia harus menepi akibat cedera parah. Kini, setelah pulih sepenuhnya, Guyer justru tampil menggila. Ia tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga sangat produktif. Dari 18 penampilannya di Eredivisie Belanda musim ini, ia berhasil mengemas 3 gol yang semuanya dicetak dalam 3 laga beruntun. Sebuah catatan fenomenal untuk seorang pemain bertahan. Dengan usianya yang masih muda, kemampuannya bermain di 3 posisi berbeda, ditambah dengan sinyal kuat yang telah ia berikan, Tristan Guyer menjadi kandidat paling logis dan menarik untuk menjadi proyek naturalisasi perdana di era kepelatihan John Herdman. Pelatih timnas Indonesia John Herdman dijamin bahagia saat ini. Sebab salah satu bek timnas Indonesia, Maes Hilgers, dikabarkan masuk radar juara Eredivisie 2025-2026 PSV Eindhoven pada bursa transfer musim panas 2026. PSV Eindhoven membidik Maes Hilgers sebagai pengganti sang kapten Jerdy Schouten yang mengalami ACL. Maes Hilgers yang pernah tercatat sebagai salah satu bek terbaik di Liga Belanda pada 2022-2023 dan 2023-2024 dinilai cocok menggantikan Jerdy Schouten. Maes Hilgers sejatinya juga mengalami cedera ACL musim ini, namun sedang dalam proses pemulihan cedera. Saat ini Maes Hilgers tercatat sebagai bek klub Eredivisie FC Twente. Kontrak Maes Hilgers bersama FC Twente berakhir pada 30 Juni 2026. Sesuai aturan Bosman, Maes Hilgers bisa melakukan negosiasi dengan klub manapun untuk hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2026. Namun FC Twente kabarnya tidak tinggal diam. Direktur Teknik FC Twente, Erik ten Hag, menilai memperpanjang kontrak Maes Hilgers adalah prioritas.
Karena itu, menarik menanti pilihan mana yang akan diambil Mace Hilgers. Jika benar gabung PSV Eindhoven, Mace Hilgers akan tercatat sebagai pemain pertama Indonesia yang main di Liga Champions. Pelatih John Hartman punya misi yang berat menghadapi jadwal timnas Indonesia yang padat. Ia harus membawa skuad Garuda menjadi klub yang lebih baik dari pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Dalam kompetisi perdananya, Hartman berhasil membawa Indonesia ke runner-up FIFA Series 2026. Awal yang positif ini membuat sang pelatih mendapat tugas yang lebih kompleks dari PSSI. Setelah menyelesaikan FIFA Series 2026, John Hartman harus segera bersiap untuk kompetisi selanjutnya. Setidaknya ada 4 pertandingan yang secara resmi akan timnas Indonesia hadapi. Melihat potensi John Hartman dari FIFA Series 2026, PSSI memberikan target yang cukup berat. Di Piala AFF 2026, PSSI meminta John Hartman menjadi juara. Seperti diketahui, sejak tahun 1966, Indonesia tak pernah lagi pulang membawa gelar juara. Karenanya, kompetisi ini menjadi ajang unjuk skill John Hartman sebagai pelatih baru skuad Garuda. Dengan kekuatan penuh dan tim terbaik, piala kemenangan seharusnya tak sulit Indonesia bawa pulang. PSSI akan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk membantu Hartman meramu tim nasional jempolan. Kita akan memberikan dukungan penuh agar jadi juara, jelas Erick Thohir. Bukan itu saja, PSSI lewat Erick Thohir berharap masyarakat Indonesia memberikan support penuh untuk timnas. Sokongan ini akan membantu pemain mendapat semangat dan tekad untuk berjuang sampai akhir. Luc Vickery mengaku tertarik dengan visi yang diusung pelatih Timnas Indonesia John Hartman setelah mengobrol banyak. Ia pun terbuka untuk berkostum merah putih. Vickery menjadi salah satu pemain yang digadang-gadang akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Penyerang yang berusia 20 tahun itu saat ini bermain di kompetisi tertinggi sepak bola Australia bersama MacArthur FC. Nah, Vickery mengaku sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Hartman. Ia kepincut dengan visi sang pelatih bersama Timnas Indonesia. Vickery bahkan mengaku sangat terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Ia menyebut bermain untuk skuad Garuda akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Saya pikir saya pasti akan terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Sangat tertarik berada di tim nasional, bermain di depan puluhan ribu orang di Indonesia dengan pertandingan-pertandingan yang akan mereka mainkan. Vickery dirasa sebagai sosok tepat untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Pemain yang bisa bermain di sektor sayap dan striker itu tercatat sudah mengemas total 6 gol dari 27 penampilan bersama MacArthur FC di semua kompetisi. Performa impresif Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Series 2026 sukses mengubah persepsi banyak pihak. Skuad Garuda kini mulai disebut sebagai salah satu favorit kuat untuk merebut gelar Piala AFF 2026. Perubahan signifikan ini tak lepas dari sentuhan pelatih anyar, John Hartman, yang membawa pendekatan taktik lebih modern. Di bawah arahannya, permainan Indonesia terlihat lebih agresif, terstruktur, dan berani menghadapi lawan dengan level lebih tinggi. Dalam FIFA Series 2026, Indonesia menunjukkan perkembangan mencolok. Lonjakan performa Indonesia ini langsung mendapat perhatian dari media Vietnam dan Tri. Mereka menilai Garuda telah berkembang menjadi ancaman serius di kawasan ASEAN. Bahkan media tersebut secara terang-terangan menyebut Indonesia berpotensi menggoyang dominasi tim-tim kuat seperti Timnas Vietnam dan Timnas Thailand dalam perebutan gelar juara. Kehadiran John Hartman membawa perubahan fundamental dalam gaya bermain. Tim kini lebih mengandalkan transisi cepat, pressing tinggi, dan distribusi bola yang efisien. Dengan performa seperti ini, banyak pengamat mulai menempatkan Indonesia sebagai kandidat utama juara Piala AFF 2026. Apalagi tren positif ini datang di momen yang tepat menjelang turnamen. Jika konsistensi permainan bisa dijaga, bukan tidak mungkin Garuda akan mengakhiri penantian panjang untuk kembali mengangkat trofi di Asia Tenggara. Kini, satu hal yang pasti, Timnas Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Luc Vickery menjadi sorakan setelah namanya dikaitkan dengan rencana naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan dia sudah memiliki target besar membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia. Pemain MacArthur FC itu belum berstatus warga negara Indonesia, tetapi minatnya membela merah putih semakin jelas. Nama dia masuk dalam daftar pemain yang dipantau untuk memperkuat Timnas Indonesia.